Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki entah fase keberapa, kata Hamzah sih, mulai dari hari -10 Idul Fitri. Jadi pas masuk 10 hari terakhir, saat kita beriktikaf, kita beriktikaf keilmuan, sampai sekarang udah H plus berapa ya, nggak tahu lah. Jadi, nah yang penting di bulan Syawal ini kita tidak boleh daya juang, kekurangan energi untuk berbuat kebaikan, untuk berbagi dalam konteks saling mengingatkan, saling memberi kesempatan untuk sama kita saling belajar. Jadi kita intinya adalah kita belajar bersama ya. Nah, santai dulu ya, sharing juga. Ini kemarin kan kita sampai di ini aja kan di full screen. Kita kemarin sudah sampai di sini dan kemarin agak terburu-buru ya karena mungkin saya kemarin sehingga panas kan. Panas tuh HP-nya bukan orangnya sih nggak apa-apa. HP-nya ngehang gitu. Jadi mungkin transmisinya nggak apa-apa, tapi di saya hilang karena semua menurunkan satu daya. Nah, kemarin kita sudah lihat bahwa yang mempengaruhi hubungan mikrobiota, nanti mungkin baru bagi teman-teman yang baru bergabung, mikrobiota itu apa sih? Ya, itu adalah mikrobiota itu adalah partikel lagi. Makhluk-makhluk mikrobiologis yang tentu saja ukurannya mikro dan jenisnya memang banyak sekali. Secara tentu kita mengenal keluarga bakteri, kemudian juga ada keluarga virus dan juga keluarga jamur. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada protozoa, ada archaea. Tapi intinya itu adalah mikroba yang tinggal di dalam usus karena kan microbiota, gut, and social brain. Jadi ternyata yang namanya mikroba yang terdapat di dalam jaringan usus punya satu konektivitas dengan bagian otak khususnya yang merangsang, yang mengelola proses hubungan-hubungan sosial. Jadi di situ memang terlepas, kemarin kita juga udah bahas, ternyata ada hubungannya dengan neurotransmitter, dengan 5-HT, dengan serotonin, dengan dopamin, dengan para prekursornya, seperti triptofan dan serotonin itu mau tidak mau melibatkan mukosal immunity atau imunitas mukosal yang antara lain diperantarai kinerjanya oleh mikroba. Nah, kemarin mikrobanya juga sudah sempat dibahas ya, lactobacillus gitu ya, bifidobacter kan, dan juga kandida termasuk yang dari jamur ada juga. Pada dasarnya sebenarnya saya sih kalau teman-teman mau ngapalin, mau baca lebih mendalam karakteristik mikroba itu masing-masing dipelajari satu persatu, saya senang karena dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa di dalam diversitas itulah terdapat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap makhluk yang kemudian diciptakannya pasti memiliki fungsi dan pasti memiliki satu kemampuan beradaptasi dan mereka seolah-olah sudah dipastikan gitu. Setiap makhluk itu bahkan yang melata kata Allah itu akan dapat rezeki. Nah ini kan kelihatan ya, virus itu kan boleh dikatakan makhluk yang simple, yang sederhana, yang bahkan, nah salah seorang guru saya mengatakan sebenarnya kita tuh jangan memusuhi, jangan memerangi, jangan apa ya istilahnya frontal. Kalau dibandingkan dengan kita tuh jauh lebih sempurna gitu. Kalau kita hitung-hitungannya dari kelengkapan jumlah organ, dari jumlah sel yang menyusun tubuh, ya kalau Prof ya menyebutnya itu ya gitu, ya nggak bisa dibandingkan. Gitu. Kenapa? Karena yang satu single cell itu lengkap sempurna gitu. Maka ya nggak boleh sekedar dilawan gitu, tetapi justru harus dipelajari. Jadi siapa sih? Tapi kalau iya, sesuatu yang kita tidak punya ilmunya pasti mengerikan. Sama lah ketika kita berbicara tentang kehidupan akhirat gitu ya. Kalau kita nggak punya bekal, kita dari ilmu agamanya, kira-kira ngeri nggak sih? Ya, ngeri lah, tapi kalau misalnya kita, ya tetap ngeri, tapi kita derajatnya pasti akan berbeda pada saat kita punya keyakinan, gantung, kita tahu tempat kita kembali, ya kan, kemudian kita juga sudah berusaha gitu, melaksanakan apa yang telah diperintahkan, setidaknya taat kan, patuh. Gitu. Maka betul kalau ini saya ini memang selalu mengulang pengajian kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tugas kita beribadah tuh tujuannya salah satu kan itu. Ketika kita ilmu, ketika kita bekerja, kita bisa melakukan suatu proses mensintesanya menjadi ketauhidan. Kan harusnya begitu, bukan sekedar kerja cari uang untuk makan. Itu kan menjadi sangat relatif ya. Yang dapat 50 juta per hari ada, tapi mungkin dia tidak bahagia dan dia tidak tahu harus kemana. Sehingga akhirnya foya-foya. Apa beranggapan bahwa kehidupan sementara, setelah itu juga tidak jelas saya akan apa yang akan saya hadapi, yang kenapa saya harus bermuram diri susah-susah ada. Nah, ini yang kemudian. Nah, maka kita back to laptop ya. Maka yang mempengaruhi apa saja? Kemarin kita udah bahas ya. Ada pengobat psikotropik, yaitu pada teman-teman yang memang kalau sekarang dikelompokkannya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau orang dengan kelainan dengan di mana secara psikologis, secara mental, secara psikiatris memerlukan penanganan. Kan tidak semua orang karakteristiknya sama. Kadang kita juga kalau melihat yang namanya dengan gangguan jiwa, acap kali kita ini meremehkan gitu. Itu nggak kuat mental. Itu terlalu stresnya berkepanjangan. Itu tidak ingat Allah, coba dengan zikir aja kan selesai persoalannya. Masa sih utang duit aja sampai kayak gitu. Padahal kita tuh sebenarnya uang dan harta serta yang melekat sifatnya sementara. Nggak usah terlalu ngoyo lah gitu. Nah iya, itu yang komen biasanya berada pada posisi observer. Kenapa? Kalau observer tuh di mana-mana ya nggak sehingga pasti relatifnya enteng banget gitu kalau mau mengomentari. Sama lah ya di kondisi-kondisi seperti saat ini gitu, misalkan ada ujian berupa wabah, musibah. Itu kan kalau yang memberikan pendapat opini itu kan kadang-kadang bisa begitu atau bahkan sangat pesimis gitu. Sementara yang menjalani kadang-kadang malah sangat realistis gitu, tidak karena tahu gitu apa yang sudah terjadi dan alami dan kedepannya kira-kira mau kemana kan gitu. Jadi udah bisa mikir. Tapi kalau yang namanya observer, ya inilah yang disebut dalam prinsip ketidakpastian uncertainty-nya dari Wellberg, bahwa sebelum dia ngelihat kucing yang dimasukkan dalam kotak, ya dia nggak bisa bilang apa-apa. Apakah kucing itu hidup, sel walafiat, dia meninggal, atau di antara duanya mungkin sakit tapi tidak wafat. Nah itu, maka ketika orang semakin banyak berkeluh kesah, orang semakin banyak kufur nikmat, orang semakin banyak nggak jelas, ya kan, marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan sekitar, sampai kapan ini kondisi seperti ini ya kan, seperti kita lihat ya, banyak sekali ketidakpuasan, ya wajar sih ya ketika orang dalam tekanan, otomatis ambang batas gitu untuk pengendalian dirinya juga berubah gitu, menjadi lebih sensitif. Kenapa? Kan cemasnya kan berkepanjangan gitu, sudah berapa bulan nggak kerja, tabungan tergerus, pengeluaran berjalan gitu kan. Apa yang terjadi? Bahkan mungkin sekarang ekstra ditambah biaya-biaya kesehatan, misalkan harus beli vitamin, harus beli makanan sehat, khawatir kan oleh pola-pola penularan atau transmisi virus penyebab pandemi yang hanya bisa diatasi oleh kita dengan menjaga kualitas kesehatan kita gitu ya, melakukan satu posisi monomodulasi dan sebagainya. Nah itu justru kalau kita stres, ini polanya yang di dalam usus ini berubah. Jadi sebenarnya buat si malakama, jadi kalau kita terlalu banyak mikirin dengan frame-nya kekhawatiran yang sifatnya dekonstruktif, cemas, sedih, berakhir terakumulasi sebagai salah satu bentuk ekspresi marah. Jadi orang tuh kan kalau udah mentok tuh marah gitu, marahnya tuh kepada diri sendiri, pada lingkungan kita gitu. Pokoknya nggak terima gitu bahwa kondisi kita seperti ini tuh adalah satu keniscayaan yang harus dijalani, satu hal yang harus dihadapi secara istiqomah, kafah gitu kan, kita sudah meyakini bahwa semua ini pasti sudah ada jalannya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sama-sama ini memang luar biasa sulit gitu tentu saja. Nah, maka kita lanjutkan. Jadi kalau psychotropic medication itu pasti ya ngaruh, karena kan dia ngaruh ke otak, itu mempengaruhi misalkan SSRE biasanya diberikan pada obat-obatan antidepresi gitu ya, serotonin reuptake untuk menarik kembali yang namanya serotonin. Ya kan keseringan ditarik, lama-lama persediaan normalnya juga berkurang, maka dosis obat itu yang semula misalkan setengah tablet nggak bisa tablet, sehingga terjadilah konsekuensinya penaikan dosis hanya untuk menghadirkan ketenangan. Itu nggak boleh Kak. Boleh-boleh saja, karena pada keadaan tertentu, saya pun juga pernah
mungkin banyak teman kita di luar sana juga pernah mengalami ketika tekanan itu sudah terasa berat dan kita sudah merasa depresi, otak kita sudah mulai shutdown gitu ya, ya kita beribadah doa memohon, tapi kan juga harus ikhtiar. Ya memang kita juga tahu kalau dari kedokteran, oh ini neurotransmitternya kadarnya udah rendah banget, saya udah nggak bisa optimis nih ngelihat dunia. Gitu. Kan kalau mau ikhtiar, misalkan ada nih cara untuk meningkatkan ini, misalnya suntikan, atau tadi penggunaan ya, probiotik, lactobacillus, itu banyak. Maka the next steps adalah diet. Nah, diet itu kan asupan ya. Maka di dalam Islam itu makan itu bukan suatu hal yang sepele, bukan hal yang sekedar pemenuhan kebutuhan, rutinitas yang kemudian tidak punya nilai ibadah. Salah. Kan tadi kan walazina utul ilma darajah. Kalau kita tadi punya ilmu, maka kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Tapi kalau sekedar mengikuti ritual dan itu hanya bersifat recalling terhadap suatu ajaran yang kemudian sudah berlangsung turun, ya kadang kita tidak punya cukup alasan gitu untuk menjelaskan. Kenapa sih kamu kalau makan kayak gitu? Kenapa sih kau pakai baca doa segala? Nah, buat apa? Karena kita mungkin juga sudah bawaan ya dari orang tua gitu, diajarin, diapalin di sekolah, di PAUD, di Rodatul Anfal, di madrasah, semua diajarin. Allahumma barik lana fima tanah wakina azab benar. Terus sebenarnya saking cepatnya kita juga kadang tidak mengendapkan gitu. Apa sih artinya gitu? Apa sih? Pokoknya ada kata-kata barokah, ada kata-kata azab ya di antara dua itu. Nah itu benar sebenarnya sebuah konklusi yang tidak terlalu keliru jauh. Intinya adalah ketika kita tidak melakukan satu proses yang benar gitu kan, satu perjalanan, satu jalan yang harus diikuti, ditempuh dengan kesabaran, dikelola dengan baik, optimalkan proses kecerdasan untuk mencari solusi. Nah, maka apapun hasilnya, begitu kita tiba di satu titik penghujung, insya Allah itu bahwa semua nilai proses itulah yang kemudian menjadi gambaran kinerja kita selama kita menghadapi sebuah situasi dan kondisi. Nah, ini yang seharusnya filosofi seperti ini yang perlu kita tanamkan. Gitu. Sama ya, jadi ketika tadi kita udah bicara sampai diet, gitu. Diet itu juga kalau nggak ada prebiotik, nggak ada probiotik, nggak ada bakterinya sekalian, gitu ya. Terus kemudian tidak ada variansi dari pilihan pola pangan yang kira-kira memang kompatibel gitu dengan kebutuhan tubuh kita, ya maka akan muncul masalah di kemudian hari. Sebagai contoh saat ini misalkan untuk Indonesia saja ya, persoalan kita memang masih ada, masih cukup banyak infeksinya. Karena walau bagaimanapun TB dengan ekstrim TB itu udah, terus penyakit-penyakit endemik ya, tifus kan tiap tahun ada, DBD kan terbukti kan sampai saat ini pun di beberapa kabupaten kota tingkat 2 ada, bahkan mungkin di beberapa daerah kalau head to head compare dengan wabah yang sedang terjadi gitu ya, yang dirawat di rumah sakit, ya banyak pasien-pasien lokal dengan penyakit-penyakit yang sudah dikenal terlebih dahulu tadi DBD, terus TB paru dan sebagainya. Nah, diet itu pasti ngaruh karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu kemudian pasti akan menjadi bahan baku untuk mengembangkan apapun itu. Tadi kan kita sudah mengatakan serotonin, hormon ketenangan, perlu yang namanya asam amino triptofan yang ternyata tidak bisa masuk sendiri kalau tidak di tidak di escorting, tidak dikawal gitu oleh molekul karbohidrat. Jadi artinya sebenarnya ini simbolik juga bahwa virus juga tidak bisa soliter kalau dia ingin bertahan hidup di inangnya, di host. Ya dia nggak perlu menjaga pasokan keamanan pangan hostnya itu ada. Maka beras itu termasuk yang dikawal. Ini kan sebenarnya jenius ya. Mungkin kita sebagian besar mengatakan, alah gengsi kok dianggap satu pola berpikir yang sistematis. Ya nggak gitu juga. Tetapi kalau kita lihat beberapa spesies di alam semesta ini memang dibilang punya otak, tetapi punya kecerdasan iya. Gitu kan. Kemarin kan kita udah bahas tuh jamur terbesar di dunia, Armillaria, yang ditemukan di Oregon. Ya, ini kenapa pinter Pak Toit? Ya, ya dia misalkan entitas besar tunggal, gitu, kemudian dia melebar sampai 1 hektar. Gimana nggak kerja sistem saraf dan sistem informasi atau apa? Karena mungkin karena saraf didedikatedkan pada sistem saraf pusat, saraf tepi yang kemudian berhubungan dengan otak hewan atau mamalia. Otak manusia atau mamalia. Nah, kalau ini saya nggak tahu kira-kira apa. Tetapi intinya adalah ketika terjadi suatu proses gitu ya, pendistribusian adaptasi dengan cepat dan sebagainya, ini sebetulnya mengingatkan pada kita bahwa baik virus itu punya kemampuan bermutasi yang bagus, sementara manusia juga punya kemampuan yang tidak kalah. Ini yang barangkali sering disebut dengan pola-pola tropisme. Jadi di mana sebetulnya ketika virus mulai berubah, manusianya juga nggak kalah juga
Jadi jangan berpikir juga bahwa kita senantiasa statis. Dan juga jangan terlalu apa ya istilahnya, wah kita mah udahlah ngikut aja lah, orang saya juga apa ya rakyat jelata lah, saya nggak akan juga kepilih jadi ini itu pasca wabah dan sebagainya. Jangan berpikir seperti itu. Kita ikhlas saja apa yang bisa kita. Nah itu ternyata diet mempengaruhi. Nah saya kemarin sudah juga cerita kan bahwa ternyata ulu kutek leunca, oncom, terus kemudian barangkali pais, di sebagian Sunda dataran tinggi juga saat transaksi dengan para nelayan di pesisir juga kan perlu waktu, perlu teknologi pada garam belum diperkenalkan misalkan di Indonesia tahap awal. Bagaimana caranya supaya yang makanan-makanan bergizi itu tetap punya kandungan diet yang baik. Jadi kalau kita pernah lihat tuh di beberapa kisah atau manuskrip zaman Hindia Belanda, bahkan Indonesia tuh salah satu negara yang dianggap bergengsi lah di dunia. Karena untuk urusan es batu saja, itu di akhir abad ke-19, 1860-an lah gitu, sampai 1970-an, itu kita mengimpor es batu khusus dari New York. Tetapi kemudian ketika kita sudah mulai menguasai mekanisme teknologinya, prinsip-prinsip dasarnya, di mana beberapa zat yang memang punya kemampuan menyerap kalor sangat kuat, termasuk di dalamnya adalah zat-zat seperti gas sulfur oksida, SO2 dan sebagainya, yang kemudian kan terus berkembang menjadi lebih banyak dominasi karbon sehingga akhirnya lahirlah freon kan gitu, lahirlah freon. Semua ada maksudnya kalau menurut saya. Nah, makanan itu ngaruh pada karakteristik profiling diri kita. Karena apa? Karena kemudian yang namanya bakteria ini sunatullahnya dia akan memilih juga makanan apa yang paling cocok, paling sesuai kebutuhan, dan baru terakhir mungkin sesuai selera. Jadi artinya bakteri yang kemudian menghuni orang yang mendapatkan makanan tersebut itu karakternya bisa berbeda dengan kita gitu. Nah, kemudian dikembangkan di sana, dikembangkan lagi ke anaknya, ada perbedaan sedikit yang namanya tuh mutasi titik lah, poin mutasi. Lalu akhirnya balik lagi gitu ke yang ngirim pertama. Bisa nggak kejadian seperti itu? Bisa gitu. Kemudian infected lagi ya tergantung kalau dia bersifat imunokompromis, kondisi imunnya tidak mengenali, ya bisa terjadi infeksi kedua. Tetapi ternyata dari awal, dari mulai lubang hidung, nostril aja sudah ketahuan. Ini kan tamu lama yang udah pernah kita pulangin, ngapain lu balik ke sini? Misalkan seperti itu. Nah, itu mekanisme, based on mekanisme. Nah, itu diet ya. Jadi diet itu ada asam amino triptofan, ada karbonnya nggak boleh kurang, beberapa runners kalau kita berbicara musisi panggung itu beberapa prasyarat yang harus dipenuhi gitu. Misalkan kayak mau menghasilkan sesuatu di Surabaya ada runnersnya, harus mempersiapkan ini, mempersiapkan ini, mempersiapkan ini, mempersiapkan ini. Nah, lalu kemudian di sini ada ibu-ibu hamil. Nah, ini kan coba lihat di foto saya tuh ada ibu-ibu hamilnya juga. Itu menunjukkan di sana ada yang namanya vertical transmission. Apa sih yang disebut dengan vertical transmission itu? Pewarisan yang bersifat vertikal, artinya dari seorang ibu kepada seorang bayi yang tentu saja dilahirkan secara konvensional, secara manual, secara klasik gitu ya. Jadi per vaginam. Jadi artinya tidak dengan penggunaan operasi, metode-metode operasi gitu. Nah, itu pada saat seorang ibu melahirkan dengan cara paling natural, itu dia akan kenalan tuh dengan biodiversitas mikrobiom dari orang tuanya, terutama pada saluran-saluran jalan lahir. Nah, di situ. Nah, makanya di sini digambarin ada orang hamil gitu. Karena di situ gambarnya adalah vertical transmission gitu ya. Nah, kecuali ya dia nanti akan disesar tuh, C-section tuh sesar ya. Terus atau alamiah tuh ya yang itu yang melahirkan dengan mengejan, bukaan, kemudian kalau perlu dipotong hisnya, kalau sekarang katanya nggak boleh, tapi kalau dulu tuh suka dibantu gitu, jadi lapisan jaringan di tubuh ibunya tuh dibukakan supaya jalannya bisa keluar. Ya terkesan ngeri sih, tetapi sebenarnya itu adalah tindakan medis yang masuk akal gitu, dan recovery-nya juga cukup baik asal tidak terjadi infeksi atau sepsis. Nah, kemudian sex differences, apa iya gitu, berbeda karakteristik profil psikobiologi saya gitu, psikobiologi. Jadi teman-teman psikologi lebih senang menyebutnya psikobiologi gitu ya di dalam konteks pendekatan ini. Kalau saya apa aja lah, yang jelas ini adalah satu konsep di mana kita ngobrol santai, nggak usah terlalu banyak berpikir teori. Ini loh neuroscience itu seperti ini, kepakainya di ruhiyah, kepakainya di jalan-jalan, kepakainya di menjalin silaturahim, sehingga bisa menjadi yang mempererat ukhuwah kan gitu. Nah, maka
itu sex differences pasti beda. Karena tadi wanita punya beberapa karakteristik hormonal yang tidak dimiliki oleh pria. Ya, jadi ada kalau tadi misalnya kan selama ini kita mengenal estrogen, temennya apa? Progesteron kan gitu. Padahal kan sebetulnya di seorang ibu ada prolaktin gitu yang membantu proses produksi dari air susu terutama pada fase-fase kelahiran anak di bawah 9 bulan. Kan terus ya masih menghasilkan air susu bahkan kalau di sapi sih sampai 2 tahun. Tuh. Terus kemudian jadi itu berbeda. Nah, dengan banyaknya hormonal dari pihak ibu gitu, maka interaksi-interaksi yang tercipta pun seolah-olah ada pembatasan-pembatasan. Mungkin inilah bagian dari apresiasi terhadap pembatasan aktivitas sosial yang hari ini sedang terjadi. Nah, tentu saja juga ada faktor-faktor bersifat genetik. Genetik itu artinya memang sudah termaktub di dalam DNA, itu nggak bisa diubah-ubah juga gitu. Kecuali memang terjadi satu proses disebut epigenomik, yaitu ketika ada perubahan pola makan, perubahan pola suhu, perubahan pola perilaku, dia juga tadi, dia akan ada segmen yang lolos yang kira-kira lebih cocok dan survive di kondisi seperti ini. Jadi kalau kita berbicara tentang sudah berapa genre gitu COVID yang sampai masuk di Indonesia, ratusan gitu atau ya kan karena sudah berlapis-lapis gitu, datang dari mana, pergi kemana, baru positif di mana, balik lagi ke sana kan gitu ya, baru balik lagi ke sini. Nah itu kira-kira. Nah, maka social interaction inilah yang sebetulnya bisa sekaligus bisa menjadi bisa menjadi instrumen yang memperkuat gitu ya keeratan komunitas di era protokol kesehatan new normal diberlakukan, artinya karena punya privilege ya sebagai anggota ormas, lalu kemudian justru malah kayak sweeping, malah melakukan tindakan-tindakan yang sesungguhnya juga jelas merupakan kewenangan dari pihak kepolisian. Mereka harus saling menghargai, saling mengapresiasi. Bukannya nggak boleh memperingatkan orang lain. Berfastabikul khairat itu juga kewajiban bagi kita. Tetapi kan bisa disediakan metode-metode komunikasi yang lebih mengena, yang kemudian bukan hanya menghadirkan kemarahan dan rejection, tapi juga penerimaan. Dan pada akhirnya mudah-mudahan diharapkan akan kan. Nah, itu social interaction. Nah, tadi justru yang terakhir yang terpenting ya, environment. Padahal saya tadi udah angkat di atas dan saya agak bingung tuh. Oh, masuk ternyata dianggap paling penting dan dia ditaruhnya di bawah. Dan ini bagus sekali. Artinya walau bagaimanapun semua elemen yang kemudian mempengaruhi proses atau peristiwa itu ya semesta mendukung, semesta mendukung. Karena tidak mungkin kan tidak melibatkan tenaga paramedis, tidak mungkin kan tidak melibatkan tenaga-tenaga instrumentasi perawatan di rumah sakit. Karena kalau begitu ada salah satu instrumen terganggu saja kan kita sudah harus melakukan hal manual dan bahkan mungkin tidak bisa monitoring karena apa jumlah pasiennya tadi cukup banyak. Nah, hal seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya environment itu nggak melulu hanya hijau-hijauan. Ya itu juga tadi seperti yang saya ceritakan bahwa ketika orang berfoto, ketika ada moluska bisa menginsersikan gen aplysia gitu dalam tubuhnya, maka dia bisa saat itu juga mendeklarasi dia sudah bisa bebas makan tanpa perlu berburu atau memancing sebagaimana rekan-rekan lainnya masih berjuang untuk mendapatkan sekedar salmon ceceran dari seekor salmon yang tercecer dari rombongan yang akan pulang ke hulu sungai tempat di mana akan bertelur untuk melanjutkan proses eksistensi pelayanan serta pengabdian dari yang tanpa henti gitu. Kira-kira begitu. Nah, next slides. Nah, ini kita mulai masuk ke slide baru nih karena saya baru dapat tadi pagi kuliah. Belum nanti habis itu yang ini benar-benar. Maksud saya ini bukan yang baru, tetapi kemarin saya belum menyelesaikan sampai di sini gitu ya. Karena satu dan lain hal di luar itu saya tidak punya colokan, kemudian panas tadi yang disebutkan overheat di depan. Nah, sebenarnya ini adalah satu tabel yang atasnya panjang banget dan saya tuh sudah izinkan dan maafkan saya telah melakukan simplifikasi yang mungkin terlalu radikal frontal karena pada hakikatnya ini panjang sebenarnya. Ada perbandingan. Ini sebenarnya ada komparasi gen dari keluarga primata. Ada pengopik meals yang kemarin saya sebut juga, ada Rhesus macaca atau Rhesus fascicularis, ada apalagi lah yang nasalis itu si bekan atau mungkin juga beruk dan sebagainya, baruak kata orang Padang Priaman. Dilihat itu karakternya dikelompokkan berdasarkan pengujian gitu, lalu kemudian kita satu gambaran statistik yang relatif utuh. Jadi ini turun apa naik dan kemudian daerah itu epicentrumnya pindah kemana, apakah langkah intervensi yang dilakukan untuk menurunkan RT itu
bisa efektif gitu, ataukah memang baik RO ataupun RT tidak turun gitu? Apakah memang ketika diberlakukan relaksasi PSBB itu justru bisa menambah katakanlah kualitas kesehatan karena yang selama ini terkekang barangkali merasa terkekang, terbebani dan kemudian tidak bisa mengekspresikan mungkin ya dua bulan tuh satu hal yang berat gitu. Jadi ketika bisa keluar sedikit ke sawah, ke kampung sebelah tapi tidak ketemu orang dengan jarak dekat dan merasa sehat, ya itu saya kira salah satu konsekuensi dari KNI atau PNI, sorry, dari apa namanya psikoneuroimunologi, bagaimana yang namanya neurotransmitter dan lainnya itu saling terkoneksi. Nah ini sebagai contoh ya, manusia adalah makhluk sosial ya, yang selalu bertegur sapa, hai hai hai, high five, mungkin sekarang jadi berubah ya, walau bisa kita nggak tahu, apakah mungkin juga 2-3 bulan lagi benar-benar bersih dan kita benar bisa kembali kepada protokol-protokol sebelumnya. Walau alam, tugas kita kan cuma mengikuti perubahan, karena satu-satunya yang melekat dan jadi keniscayaan bagi manusia itu perubahan gitu. Hal-hal yang sudah kita yakini, nah itu nggak bisa kita ganggu gugat. Nah ya, maka sebenarnya apabila kalau dilihat di sini semakin banyak library yang dimiliki oleh menteri ataupun para pengambil kebijakan lainnya, semakin kita lebih bisa menghargai betapa alam pada hakikatnya itu senantiasa menjadikan solusi itu one stop solution. Orang luka dikunyahkan satu daun tertentu, ditaplokin di sana. Itu kan dua langkah sekaligus. Pertama, zat aktif dari daun. Yang kedua, ada enzim beberapa zat aktif lain yang terdapat di dalam mukosa saluran liur. Nah, itu kan bisa digabung, kemudian hasilnya baik, why not? Kan gitu. Ini juga satu produk inovatif, di mana tidak harus berada di posisi hulu. Gitu. Jadi mungkin untuk menghilirisasi perlu sentuhan-sentuhan entrepreneur sebagaimana yang ditunjukkan tadi, bahwa bisa potensi lebih. Nah, apa sih yang banyak di manusia yang kalau dianggapnya normal gitu ya, kira-kira ya? Yang banyak di manusia itu ternyata adalah itu tadi ya, Firmicutes kemarin tuh. Saya bingung sampai sekarang bacanya Firmicutes atau Firmicutes. Firmicutes. Dan Bacteroides, lengkapnya adalah Actinobacter, dan nomor 4 adalah Proteobacteria. Jadi ini sebetulnya adalah Lactobacillus, kan nggak semua sampai varietas kita. Makanya inilah keluarga Lactobacillus. Sama seperti ini teman-teman juga bisa melihat, oh yang dominan apa sih? Oh itu keluarga Firmicutes. Firmicutes Bacteroidetes, terus kemudian Actinobacter. Nah itu bisa kita lihat dan kemudian kita breakdown di manakah di antara keluarga-keluarga tersebut dari varian yang ada di spesies tersebut yang satu punya sifat patogen dan yang kedua memang nggak bisa menjadi carrier, sehingga mungkin kan ada orang yang tidak merasa sakit juga merasa ada keluhan tapi tiba-tiba tetangganya kena gitu. Nah dia yang tidak sadar ini kan karena dia segar dan kemudian dia merasa fit ya, mungkin daya jelajah secara permut menjadi cukup jauh dan disitulah probability untuk ketemu atau apapun itu ya gitu, bisa saja terjadi. Nggak apa-apa, jadi ini adalah suatu proses di mana kita juga jadi berpikir cara penularan itu memang unik dan lain-lain ya. Jadi ini ada yang ya jadi ini menarik. Jadi di sini semua dicontohkan betapa pentingnya. Memang makalah atau artikel yang kalau terlalu banyak memuji dan berkata penting itu nanti bobotnya nggak akan terlalu bagus. Kenapa? Karena sudah kelihatan subjektivitas. Beda tuh dengan teman kita juga, tapi nggak di RPC sih, tapi kita kenal baik tuh Mas Nanda kenal baik. Terus siapa lagi beberapa ya, Pak Arwin lagi posting salah satu karyanya tuh CAI Cognitive Artificial Intelligence itu dipublish sama Springer, yang nggak main-main tuh, reviewernya juga aduh kelas dewa, tapi bisa nembus, berarti kan bagus semuanya, kontennya oke, bahasanya dalam penulisan paper ilmiah juga berarti di atas rata-rata ya kan. Nah kembali ya, karakter ditentukan oleh kalau di sini 4 besar nih, ada Proteobacter, Actinobacter yang sudah tua banget tadi yang saya bilang membangun stromatolith, lalu ada Bacteroides. Dan tadi jangan lupa ada Firmicutes. Oke, next, Indra. Nggak kebaca rengket sengaja supaya ya memang saya dapat filenya juga resolusinya nggak bagus, sehingga wajar kan ketika outcome-nya juga itu bagus gitu, karena rapat sekali. Nah, kita mungkin hari ini fokusnya sampai jam 16.30 ya kan, mungkin teman-teman juga kegiatan lain, dan kita juga sebetulnya supaya bisa ngejar, jadi ini bagus sekali, Sandy cepat sekali aja begitu ini selesai langsung masuk YouTube, bisa di-share lagi, besok topik lagi, kalau terlalu
kasihan juga ya sending editnya, dan juga atensi dari para audiens itu juga nggak akan begitu bisa intens gitu kalau misalnya lebih dari 30 menit. Jadi ya, nah ini adalah contoh pohon virus atau yang disebut dengan pohon filogenik yang tujuannya ada, yang didapatkan dari apa? Dari proses pemetaan di masing-masing region dan negara, lengkap dengan hasil sequencing-nya, di mana kemudian nanti bisa dibandingkan, di-compare, dan dilihat. Jadi ada mutasi atau perubahan atau tidak. Kalau ada mutasi, apa point of mutation, itu sedikit, paling 1 sampai berapa titik gitu ya, 10 lah misalnya gitu, berapa titik nukleotida basa yang berubah-ubah posisi, nah, itu karena faktor replikasi. Jadi pada saat si virus mau masuk ke dalam tubuh kita, dia kan harus melepas nukleokapsid dan kemudian masuk ke dalam tubuh memanfaatkan reverse transkriptase, namanya juga orang baru. Kadang mendapatkan pertanyaan yang kemudian menggelisahkan. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Kamu orang mana? Serem kan? Nah, juga mendapatkan perlakuan seperti itu sehingga dia pun adaptif. Orang virus-virus yang kemudian mampu menahan cuaca seperti di Indonesia, kena hujan nggak apa-apa, kena panas dan kemudian melihat pola orang yang bisa suka sesalaman, cipika-cipiki. Nah, kan ini dipilih. Berbeda dengan yang misalkan kalau karakter di suatu negara lebih senang ketemu orang tuh berciuman misalnya gitu. Kan lain kan dengan bergandengan tangan. Nah, ini kan karakteristik dari bakteri yang melekat, harus diresmikan juga gitu ya, pada beberapa kasus ini tentukan dong penyebabnya apa, COVID apa bukan gitu, supaya orang juga punya kepastian dan di dalam melaksanakan ya kalau tenaga kesehatan kan makin banyak pasien yang positif makin terancam gitu, dalam pengertian probabilitas tertular besar, meskipun probabilitas kita sehat dan tidak sehat itu 100% ada di Allah. Itu kan, maka tadi di awal saya bilang Allahu Somad, tempatnya kita bergantung. Diperanakan tidak memiliki anak, artinya tidak bisa direplikasi, tidak juga kemudian tersedia replikasinya, sehingga kita nggak bisa bermain-main dengan double standar. Jadi ya satu ahad gitu ya. Sama, nah ini perubahan-perubahan delesi yang tercatat tuh ada delesi 81 nukleotida lumayan gede ditemukan oleh Kremlin dari Arizona State University, dan itu mungkin punya dampak di dalam cara virus menular dan bagaimana virus bisa mengurangi tingkat kerusakan yang dipicunya kita. Artinya apa? Simbiosis mutualisme, pada akhirnya mencari win-win solution. Sama-sama saling membutuhkan. Ini mungkin pelajaran paling penting, bahwa ternyata pada bagian kenikmatan kita mendapatkan pembatasan, tetapi kita punya, terbangunlah sebuah kesadaran bahwa selama ini kemana aja, kan kita kira-kira. Next, please. Next, Pak Henhin. Nah, saya mau cerita dulu ya sebelum sampai di sini. Tadi pagi saya mendapat kesempatan yang teramat berharga. Saya diminta oleh Bapak Kepala BPPT dan juga beberapa teman dari Ikatan Alumni ITB 81 yang punya keren deh gitu ya. Tapi kalau bagi yang mau bicara ngeri deh gitu ya. Isinya rektor-rektor, guru besar, pejabat-pejabat negara, ITB angkatan 81 kan sekarang lagi umurnya ya, umur-umur sedang katakanlah di puncak karir. Saya aja 89, umur saya 49-an. Beliau 81 kan tambah 8 tahun ya, sekitar 57. Iyalah kalau tentara lagi jenderal mau pensiun tuh kan, pensiun 58. Saya ternyata satu forum juga, gempur cek orang Sunda namanya gitu ya. Saya ternyata bareng sama Prof. Cik Anidom. Wah, Pak Anidom ini adalah salah satu idola saya di bidang biologi, khususnya biologi virus. Beliau seorang dokter hewan dari Universitas Erlangga, tetapi sangat mumpuni di dalam hal biologi, virus biologi. Pertama kali saya mengenalnya di Indonesia itu dari publikasi, dari tulisannya, dari pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa saat flu burung, SARS-CoV-1, MERS-CoV, dan lain sebagainya. Tapi intinya awalnya waktu rame-rame itu pada saat itu tentang kasus yang memang kemudian terlokalisir, tidak menyebar kemana-mana, karena memang luar biasa waktu itu ilmuwan itu melihat lebih ke arah transmisi hewan ke hewan, zoonosis yang dicurigai bisa ke manusia masih bisa dihambat lah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan sangat bahagia, entah mimpi apa semalam, tapi mungkin kita senantiasa berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu dong sama idola saya, Prof. Nidom, yang secara personal saja beliau tuh punya lab gitu ya di kontainer sama seperti yang kita bangun, tapi punya kualifikasi luar biasa, BSL 3, yang bahkan
virus seperti Ebola, beliau bisa gitu untuk tangani virusnya. Dan mereka mainnya memang virus. Dan virus itu diuji coba gitu. Misalkan ketika virus obat tertentu dimasukkan ke dalam telur dan di mana nanti kelihatan. Kalau misalkan virus itu punya virulensi yang kuat gitu ya, punya kemampuan memicu jalur untuk ya merubah katakanlah pattern of metabolisme misalnya atau apapun lah sistem imun atau apa itu nanti telurnya rusak. Ternyata ini setelah diberikan dari beliau telurnya tuh aktivitas virus di dalam telur itu bisa direduksi. Nah ini menarik dan kemudian banyaklah langsung di koloni virusnya secara in vitro juga terjadi gitu. Banyaklah yang beliau kerjakan. Nah, salah satu hal yang sangat menarik gitu dari apa yang disampaikan beliau tadi itu adalah ketika dia, tapi saya tadi nggak sempat screen capture. Jadi sebenarnya yang saya tampilkan di sini adalah capture dari presentasi idola saya tadi, Prof. Nidom. Salah satu di awal-awal beliau menyatakan satu kondisi di mana ada sebuah ajakan gitu. Kita tuh harus punya pola pandang yang berbeda gitu terhadap kehadiran sekedar kita cari obat, sekedar cari vaksin, karena sebetulnya dengan itu kita seolah-olah tidak punya alternatif lain selain itu dan kemudian menjadi getting frustrated melakukan apa gitu. Karena kan alhamdulillah mau ngapain juga kan, pokoknya nanti intinya kalau udah bisa teratasi, kalau sudah ketemu vaksinnya, sudah ada obat yang efektifnya. Siusnya rata-rata seperti itu dan di situ. Jadi bolak-baliknya tuh di situ. Nah, maka tadi kata Prof. Nidom, kenali dan pelajari bahwa pada hakikatnya sama sependapat yang pemikiran belajar dari beliau bahwa yang namanya virus RNA itu individu yang sangat sederhana yang kemudian harus melepaskan nukleokapsid atau jaketnya, jasnya gitu ya, lalu ke dalam memanfaatkan enzim tuan rumah yang disebut dengan reverse transkriptase dan pada gilirannya bisa menjadikan dirinya itu sebagai salah satu jadi panduan resep untuk diekspresikan oleh DNA yang berada di dalam sel inang. Sehingga kita seolah-olah nggak punya pabrik, nggak punya di jalur nggak punya modal, cuma berlembar proposal, kita tiba-tiba diproduksi di pabrik itu, didistribusikan oleh tim marketingnya pabrik itu, dan kemudian dapat segala kemudahan bahwa pabrik tersebut sudah prominent, sudah sangat berdaya guna di tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, maka beliau tadi juga banyak bercerita dan saya wawasan baru, maklum kan dari dulu ketemunya virtual gitu. Nah, sebagai contoh ini yang beliau kerjakan ya, yang empon-empon dari ribut aja empon-empon sehingga muncul counter apa ya katakanlah counter statement gitu. Wah itu justru dengan kurkuma itu meningkatkan potensi terpapar terhadap virus COVID, ternyata tidak dijelaskan dengan sangat baik. Nah ini ada hasil uji aktivitas antiviral pada sel kultur. Kira-kira caranya seperti ini. Jadi kalau normal seperti ini, kalau kemudian ada intervensi atau pemberlakuan, coba bisa dilihat bahwa ternyata jumlah koloninya berubah. Next. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini tadi saya mendapat ilmu yang cukup baik dari Prof. Nidom. Jadi beliau mengatakan, ya persis lah seperti yang kita katakan itu, Robana Maholat Batilan, bahwa ada ilmu, ada yang namanya iman yang kemudian harus terorkestrasi dengan sempurna. Jadi banyak virus itu ya tidak bisa masuk ke dalam tubuh infeksi itu apabila tidak ada partner. Jadi rupanya yang namanya dalil di dalam Quran bahwa setiap makhluk ciptaan Allah itu berpasang-pasangan benar dan harus jenisnya sendiri itu tak melainkan tadi virus pasangannya bakteri. Dengan adanya bakteri tertentu dia baru bisa masuk. Kenapa bakteri itu ada di situ? Karena mungkin normalnya sudah kurang. Ya salahnya siapa? Penjaganya kita eliminasi, kita PHK, karena kita beranggapan kamu nggak ada kerja, gitu. Sehingga kemudian datang nih potensi dan tidak ditegur karena memang sudah tidak ada yang jaga. Lalu kemudian potensi bahaya ini menemukan gitu ada beberapa kolaborator gitu yang, aduh minta tolong dong masuk ke dalam lo aturannya nggak boleh, tapi kan saya ini adalah orang penting bla 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 gitu. Kira-kira kalau dianalogikan seperti itu. Maka kita coba bisa lihat ya bahwa misalkan tuh itu antara hijau dan hitam gitu ya digambarkan. Hitam itu misalkan virus tuh coba lihat di gambar nomor 3 dia nggak akan bisa masuk sendirian. Tetapi ketika ada perantaraan gitu ya, di mana kemudian ada hijau yang lebih dulu mungkin membuka yang namanya jalur resepsi yang ada di membran sel, maka perikatan virus dengan molekul lain
bisa, atau mungkin proses dekomposisi melalui aktivasi enzim proteolitik gitu ya, membuat dia bisa menyiapkan diri untuk masuk ke menjadi sasaran. Jadi harus ada kerjasama tim juga. Nggak ada lah seorang striker yang tiba-tiba bisa menggolkan tanpa asis dari kawannya gitu ya, kecuali sekian lah ya, serangan balik, tendang, blus masuk gitu. Next, jadi ini artinya ada prasyarat. Sama seperti ketika prekursor asam amino serotonin itu adalah triptofan, dan triptofan itu dari protein, tapi tidak akan masuk apabila kita tidak punya cukup karbohidrat. Nah, silakan slide selanjutnya, sudah 5, saya harus mempersiapkan. Nah, tadi juga muncul, dan saya kira ini juga kalau ada teman-teman nih, ada Teh Ayu dan suaminya tercinta, Kang Isan, apa sih bedanya gitu ya? Kan kita suka ribut tuh, apa sih empon-empon, makanan, apa sih yang namanya kalian tuh sukanya rempah-rempah kayak gitu, nggak jelas di mana sih yang jelas obat itu kan adalah misalkan oseltamivir, lopinavir, remdesivir, apapun lah itu ya, kloroquine dan sebagainya. Itu yang obat. Kalau yang namanya empon-empon atau campuran jamu gitu, kumat, temulawak, jahe, terus kapulaga, apa sih itu? Itu kan hanya empiris, paling jatuh-jatuhnya paling hanya imunomodulasi, meningkatkan daya tahan tubuh, karena sebetulnya lebih karena sugesti bahwa kita sudah minum. Oh, enggak seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat. Pada dasarnya beberapa sediaan atau preparat yang hari ini jadi preparat pilihan atau obat yang menjadi pilihan itu, pada dasarnya juga awalnya tuh berasal dari bahan alam. Yang paling sederhana adalah aspirin. Itu kan dari willow bark, dari pohon willow, kulit kayu. Tapi memang sampai hari ini termasuk untuk COVID, termasuk paling bagus efeknya. Mengapa gitu ya? Karena kan salah satu persoalan yang memperberat COVID itu adalah trombosis atau penggumpalan darah yang ditandai dengan perubahan D-dimer, waktu pembekuan darah gitu ya, ada PPT itu ya, protrombinnya dan sebagainya. Nah, awalnya oseltamivir itu berasal dari ekstrak pohon sikimi atau Illicium verum. Tuh, ada sikimic acid. Kemudian ternyata sikimic acid itu punya efektivitas yang single aspek gitu. Jadi satu zat aktif untuk satu penyebab penyakit. Padahal kan kita sekarang sudah menghadapi paradigma baru. Makanya apa kok yang campuran-campuran berbagai rempah jadi lebih efektif dari obat yang satu? Karena yang satu itu bersifat general, yang satu sudah sangat spesifik. Sementara dunia ini kalau nilai spesifik yang acak alias tidak berubah nggak bisa, karena tiap orang senantiasa berubah, termasuk mikroba kita. Nggak ada ini yang pasti ini di wilayah sini mikrobanya ini, nggak bisa. Kalau dilihat juga, Prof. Nido memberikan nasihat sangat bagus pada para insan kesehatan. Itu coba dilihat dulu COVID itu masuknya sama siapa. Jangan-jangan yang menjadi masalah bukan COVID. COVID hanya menjalankan sunatullah, bahwa dia perlu tempat untuk berlindung, untuk membelah diri, untuk melanjutkan proses yang disebut regenerasi. Salahnya di mana? Respon yang rata-rata kemudian membawa kita pada kondisi yang relatif menimbulkan kondisi patologis berat. Gitu. Nah, kalau dilihat di sana tadi kembali ya, bahwa ternyata memang yang harus kita lakukan itu adalah mengenal dulu, melihat dulu. Jadi lewat mana? Lewat reseptor. Tapi kenapa ada orang yang punya reseptor yang sama gitu ya, nggak masuk gitu. Sementara ada, misalnya gini, harusnya lewat pintu A. Berarti kalau tiap orang pintu A, kena dong. Tapi dari 5 orang, virus ini hanya mengenai satu yang punya pintu A, tidak yang lain. Apakah memang viral load-nya masih rendah sehingga tidak ada yang bisa menulari yang sebelahnya, atau memang ada beberapa persyarat yang dimohi atau memang tidak recommended gitu untuk dipergunakan dan lain sebagainya gitu. Nah, maka kalau dilihat di sana gitu, pada dasarnya ketika itu mencari sebuah solusi kan kita mulai gitu dari lingkungan-lingkungan yang memang bisa melihat, menerima gitu ya, bahwa tadi ketika ada titik tangkap baru di ORF 8 di mana kemudian terjadi putusnya oksigen HB lewat putusnya satu hemoglobin, sehingga kompensasinya adalah hematopoietik meningkat, pembentukan darah diperbanyak, malah ngelumpuk seperti kasus DIC atau disseminated intercoagulation. Nah, kenapa saya mengatakan beberapa kalau back to nature itu kenapa menjadi punya keunggulan? Karena tidak single item, karena dia juga punya
aktif yang mungkin juga bisa kena ke bakterinya, kena ke jamurnya, dan sebagainya. Sehingga tentu saja pendekatan kita menjadi lebih komprehensif. Next please. Nah, gimana nih? Nah, ini filosofi-filosofinya ya. Kalau Teh Ayu atau Pak Insan dengar, seneng ya pasti. Kalau ini sebenarnya bukan tradisional ya. Kalau menurut saya sebenarnya ini adalah persoalan sudut pandang saja. Kalau maju sudah maju-maju kok. Yang beberapa belakang yang disebut sebagai tradisional itu juga sudah menggunakan alat bantu lab dan juga bahkan CT scan. Jadi mana sih yang nggak maju? Bahkan pakai AI juga. Nah, next ini filosofis saja. Nah, ini yang terpenting hari ini. Yang barangkali akan menjadi penutup untuk kegiatan kita kali ini. Meskipun sudah menit, harusnya kita sampai pukul 4:30 kan kita rencanakan 1 jam kurang lah. Kita mulainya tadi juga 15 sekian gitu. Nah, ini sebenarnya yang sampaikan oleh Prof. Nidom ini menurut saya bagus sekali, yaitu kita berada di dalam kondisi paradigma baru, di mana patogenesis itu sifatnya patobiom. Maksudnya apa sih, Kang? Nggak ngerti saya. Begini loh, kalau dulu kita selalu beranggapan demam berdarah yang penyebabnya virus demam berdarah. Betul, itu kausa prima, etiologi utama. Tetapi kan juga kita melihat begitu banyak variansi, hepatitis gitu. Kadang orang makan di tempat yang sama untuk HPA ya. Satu sakit, situ enggak. Kan mestinya sama ya. Dia di piring itu dicuci di situ, orophageal transmission terjadi gitu. Di COVID juga demikian. Saya juga ada laporan begitu ya, masuk informasi bahwa di satu keluarga ada seorang, malah menantu gitu ya, menantunya itu positif terkonfirmasi dan PDP suspek dan tidak bertahan ya karena memang faktor komorbidnya banyak. Sementara mertuanya itu yang jauh lebih tua. Bayangin, tua dengan menantu kan berarti jauh lebih tua gitu ya, udah mendekati umur 80 atau sudah 80. Di swab tes berkali-kali juga negatif. Artinya apa? Virus ini kan juga selektif ya. Tangi yang sesuai dengan requirement atau prasyarat. Atau tadi ada mitranya nggak yang bisa dibawa masuk. Nah, beberapa teori dari Prof. Nidom itu lagi mencari sebetulnya yang nemenin masuk dan kan kondisi badai sitokin, orang jadi greges, demam, panas, batuk, itu siapa aja. Sehingga nanti mungkin kita nggak habis energi untuk mencari antivirus, di mana virus itu sangat lihai untuk meliuk-liuk dan berkelit, katanya Prof. Nidom, dari terapi ataupun vaksin gitu. Ya terapi lah, terutama yang merupakan antivirus. Maka sampai hari ini kan efektif. Kan lebih baik kita coba cari beberapa temennya yang mungkin malah bisa dinasihatin atau dihambat gitu ya. Sehingga ketika dia menjadi lone ranger, solo sendirian, virus ini juga menjadi nggak ada supporting sistemnya. Tuh kira-kira. Nah, tetapi masalah kita di masa yang akan datang itu memang satu penyakit dirempuk atau kompleks sistem. Jadi ada patobiom. Nah, itu apa sih? Satu penyakit itu yang menyebabkan bisa beberapa unsur mikrobiota gitu atau hormonal atau enzim, you name it gitu. Tapi ini sekelompok penyebab penyakit gitu. Sehingga bisa dikatakan one disease, one patobiom. Kenapa? Satu penyakit itu bisa dihasilkan oleh satu patobiom. Bioma itu kan ekosistem, satu tempat yang bisa saja sangat luas. Nah, kalau dulu kan patogenesis itu atau bagaimana asal-usul ilmu penyakit, ya ada mikroba lah satu gitu kayak TB masuk gitu ya. Terus dari satu penyebab itu keluarlah satu penyakit dan juga ya satu itu aja gitu. Sementara kalau kita lihat bahan alam dan sebagainya cocok yang kedua. Gitu. Nah ini udah diajukan oleh Bang Indra. Jadi kalau saya kembali sebentar, nggak slide-nya biar di sini. Tapi kalau saya ingin kembali ke atas gitu ya, bahwa yang tadi itu kita itu ketika banyak mengkonsumsi keanekaragaman yang juga tadi punya beberapa zat yang secara akumulatif tidak satu-satu sebagai antivirus, barangkali ada unsur modulasinya, ada unsur memblocking proteolitiknya, memblocking ORF8-nya, E2 glycoprotein ORF8, memblocking AC2-nya, whatever. Tapi ini tidak dedicated hanya untuk satu, melainkan punya beberapa varian yang kemudian bisa dimanfaatkan dan mungkinlah itu salah satunya nanti bisa kita dapatkan. Ya, majuin aja, udah makanan kita terakhir sudah di makanan. Yang makanan nih. Nah ini kenapa saya bukan untuk ngiming-ngimingin yang lagi saum sawal supaya cepat buka. Bukan, emang udah mau buka juga ya, udah mau jam 5 kok. Udah jam berapa tuh saya lihat. Tuh, udah 16. Keragaman asupan dan juga interaksi kita dengan lingkungan lah yang sebetulnya juga menentukan bagaimana profiling sistem imunitas kita. Jadi menurut itu, ya, kalau sudah yang sifatnya adaptif itu ngapalinnya aja rada susah gitu. Dan letaknya ini di mana, ikutnya ke siapa, dia merangsang apa, itu lumayan
kita gitu. Artinya cukup kompleks gitu. Ketika ada misalnya mekanisme yang disebut ADCC, apa itu yang terjadi? Gitu. Ada antibodi yang menempel, kemudian menyajikan pada sel-sel yang bersifat cytotoxicity. Oh, ini masuknya pada APC, antigen presenting cell yang bersifat non-proporsional, misalkan karena dia melibatkan MHC kelas 1. Oh ya, caranya gimana? Oh ya, berikatan dulu dengan gen HLA-nya, lalu kemudian nanti akan muncul yang namanya satu proses rangsangan pada sistem ya sama sebetulnya pada dasarnya untuk mengeliminasi baik itu sel-sel sitotoksitas atau sel-sel yang punya kemampuan untuk memfagosit gitu. Fagositas itu apa? Monosit, makrofag, dendritik, NK itu besar-besar dan punya racun itu bisa di situ selain sel T. Terus kemudian juga ada pertanyaan gitu, apakah setiap virus masuk itu nanti akan merangsang munculnya antibodi? Iya, mestinya iya, tetapi apakah kemudian efektif untuk melindungi kita dalam jangka waktu tertentu itu juga penting, maka perlu juga yang namanya penelitian gitu. Nah, kemudian kenapa seperti ini jadi hal yang tidak terpisahkan dari bahasan kita? Karena pada hakikatnya bahan makanan itu berkorelasi dengan populasi-populasi mikrobiota gitu. Jadi yang senang di kangkung beda dengan yang senang di wortel, misalkan kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin teori-teori kita menjadi agak terganggu gitu ketika saat ini juga terlalu banyak dan masif penggunaan pestisida di dalam konteks pertanian, di dalam aspek pertanian. Tapi ya no problem lah, kita masih bisa melihat bahwa ternyata yang namanya mikrobiota juga punya kapasitas untuk beradaptasi dan mempertahankan diri. Sehingga mungkin bisa adaptif dan baik, who knows. Karena seperti Batan saja ketika membuat padi rekayasa itu sengaja meradiasi dan mana yang tahan itu kemudian dipisahkan dan itulah yang kemudian disebarluaskan atau dibudidayakan. Jadi kan kalau menurut saya sebetulnya ini seperti memikrokan dan merepresentasikan project ini ya, apa namanya, seleksi alam, natural selection. Gitu. Kenapa? Karena kan otomatis yang terkena emisi dan radiasi zat-zat radioaktif kan juga tidak bisa melanjutkan proses reproduksi. Nah makanya ini kok seperti coba mencari seleksi alam. Ya nggak apa-apa, ini metode yang sedang dikembangkan oleh para peneliti. Nah tetapi intinya keragaman makanan dan kecocokan antara makan coba yang kemudian menjadikan makanan tersebut adalah media untuk mengembangkan koloninya menjadi sangat penting. Makin beragam artinya library kita, perpustakaan kita makin luas dan antara sekian banyak bakteri tersebut ada yang punya pengalaman atau bahkan berteman dengan patogen-patogen penyebab virus-virus berbahaya. Nah, diversitas kita ternyata keramah dan menyambut itu tidak langsung frontal begitu karena memang ternyata sudah pernah saling berinteraksi, tentu akan punya outcome yang berbeda dibanding kita melakukan sebuah perlawanan yang sangat frontal. Itu yang diharapkan oleh Pak Nidom saya kira dan saya juga setuju pada dasarnya. Dan tadi ramai banget lah gitu. Nah, ini kalau kita naik sebenarnya masih gitu ya bahwa sebenarnya yang kita perlukan adalah keseimbangan dan kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan. Apapun itu, baik dari makanan, minuman, udara dan sebagainya, mari kita jaga, kita pelihara, ya kan? Lalu kalau bisa di dalam setiap tahapannya kita bisa memperoleh hikmah dan makna, nah, baru pada saat itu kita bisa mengkonsumsi dan mendeklarasi, alhamdulillah bahwa apa yang saya makan insya Allah akan membawa keberagaman, akan menguatkan keimanan dan menghadirkan ketakwaan. Nah, saya kira untuk kesempatan kali ini itu dulu supaya bisa direkam dan direcord sehingga saya bisa share-share lagi pada teman-teman yang memang ngikutin dan rupanya mulai senang juga dengan kajian-kajiannya. Ya mungkin ada juga yang mau mengkritisi, itu teorinya nggak begitu, salah, out of date, silahkan. Saya juga namanya manusia ya, sering salah juga gitu ya, dan juga kadang luput lah gitu, suka ya nggak tepat gitu referensinya. Silakan karena kita di sini pesantren peradaban tempatnya belajar, bukan tempatnya gontok-gontokan atau menang-menangan. Jadi pasti kita juga dengan besar hati menerima apabila memang ada masukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada Pak RPC Innovation, ada Pak Hamzah, ada Bu Ina, banyak banget lah ya ini pokoknya tim kita lengkap. Mudah-mudahan kita dimudahkan di dalam menjalankan ibadah di bulan Syawal. Mungkin ada yang sedang Syawalan 6 hari, silakan mangga. Sebentar lagi berbuka puasa. Bagi yang lain pun, karena kita sekarang sedang persiapan juga untuk mulai melakukan berbagai aktivitas, ya saya kira ya marilah sama-sama kita mencoba gitu ya,
merestrukturisasi kembali sistem-sistem yang selama ini kita jalankan, mungkin perlu adaptasi dan lain sebagainya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,